Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Santoso Wahyu Utomo selaku dosen Politeknik Keuangan Negara STAN, dan yang kami hormati para hadirin webinar pada pagi hari ini. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar webinar kali ini dapat berjalan dengan lancar dan semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Baik, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk sejenak menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada peserta dimohon untuk mematikan mikrofon saat menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada tim panitia dipersilakan. Baik, semangat pagi Sobat Pajak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Untuk memulai acara pada pagi hari ini, kami ucapkan selamat datang di acara webinar NPWP, Ngobrol Perihal Wajib Pajak. Pada kesempatan kali ini, saya Sofi Maulani Eva Putri dan rekan saya, Devina Safira akan memandu jalannya webinar pada pagi hari ini. Tak lupa, kami himbau kepada seluruh peserta webinar untuk dapat mematikan mikrofon dan menyalakan kamera selama diskusi berlangsung. Peserta dapat menyalakan mikrofon pada sesi tanya-jawab dan telah mendapatkan akses dari teman-teman panitia. Lalu, peserta dapat menyesuaikan nama dengan format berikut, nama _ instansi atau universitas atau sekolah atau umum. Nah, kira-kira webinar kita kali ini akan membahas apa aja ya, Zoe? Ya, jadi webinar kali ini merupakan proyek mahasiswa Diploma 3 Pajak Politeknik Keuangan Negara STAN yang mengusung tema terkait pengenalan pajak yang sekiranya nanti dapat memberikan gambaran bagi para kaula muda yang akan memasuki dunia kerja. Diskusi kali ini kita akan membahas mengenai pengenalan pajak hingga kewajiban ketika menjadi wajib pajak. Nah, selain diskusi yang nantinya terdiri dari pengenalan materi dan juga sesi tanya jawab, nantinya juga teman-teman bisa mengikuti game seru yang pastinya ada hadiah menarik yang sudah disiapkan oleh panitia. Wah, sepertinya seru sekali ya kedengarannya. Dan kayaknya peserta juga udah nggak sabar nih, Zoe, untuk langsung dengerin materi kita kali ini. Baik, kalau begitu tanpa menunggu lama lagi langsung saja kita mulai diskusi pada pagi hari ini. Sebelumnya saya panggilkan dulu nih moderator kita pada pagi hari ini. Kepada Kakak Syaina Nida Elvira yang merupakan mahasiswa tugas belajar Diploma 3 Politeknik Keuangan Negara STAN. Kepada Kakak Syaina, waktu dan tempat kami silakan.
Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Saina Nida selaku moderator yang akan memandu jalannya webinar sesi pertama ini. Untuk mempersingkat acara pada siang hari ini, langsung saja kita menuju materi yang pertama mengenai peran penting pajak bagi negara kita. Materi tersebut akan dibawakan oleh Saudara Arifin Nur Anggi Rahman atau yang biasa disapa dengan Kak Ipin. Kak Ipin adalah seorang pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang saat ini tengah melanjutkan pendidikan sebagai mahasiswa tugas belajar di PKN STAN. Pria yang lahir di Klaten 28 Oktober 1999 ini merupakan alumni Diploma 1 Pajak PKN STAN tahun lulus 2018 sebelum akhirnya ditempatkan di KPP Pratama Wates, Yogyakarta. Pada tahun 2019, Kak Ipin mendapatkan kesempatan untuk kembali melanjutkan pendidikan di PKN STAN sebagai mahasiswa Diploma 3 Pajak Kali Program sampai dengan saat ini. Baik, langsung saja kita dengarkan materinya. Kepada Kak Ipin, waktu dan tempat disilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ya. Om Marjin, apakah tayangan saya sudah terlihat? Sudah, Kak. Oke. Ya. Jadi teman-teman, pada kesempatan pagi cerah ini kita akan membahas tentang berbagai hal tentang perkara wajib pajak ya. Namun sebelum melangkah lebih jauh tentang kewajiban dan apa saja yang harus dilakukan oleh seorang wajib pajak, mari kita memulainya dengan yang dasar-dasar dulu, yaitu tentang apa sih pajak itu dan bagaimana sih peran pajak terhadap negara ini. Maka dari itu kita akan bahas tentang peran penting pajak ya teman-teman. Ya. Ini outline yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu latar belakang pajak, kemudian pengertian pajak, dasar hukum pajak, fungsi pajak, peran pajak, dan kesimpulan. Ya, langsung ke materi yang pertama tentang latar belakang pajak. Nah, teman-teman, kira tahu nggak sih kenapa kok harus ada pajak? Kenapa negara memungut pajak? Di sini ada gambar tentang jalan yang rusak, yaitu karena belum dilakukannya pembangunan. Kemudian ini jembatan yang rusak. Jadi terhambat akses terhadap satu lokasi ke lokasi berikutnya. Gambar yang ketiga yaitu listrik yang belum merata ke seluruh wilayah Indonesia. Nah, kira-kira dari ketiga sampel permasalahan ini, itu apa yang harus dilakukan pemerintah? Nah, yaitu pembangunan. Kemudian pembangunan itu memerlukan apa sih? Ya, memerlukan duit ya, atau uang. Dari mana negara mendapatkan uang? Salah satu penerimaan negara dan yang porsinya paling besar adalah penerimaan pajak. Maka dari itu, negara memberikan wewenang kepada Kementerian Keuangan dalam ini Direktorat Jenderal Pajak untuk memungut pajak bagi pembangunan Indonesia. Nah, uang pajak yang dikumpulkan dari warga negara akan disalurkan kepada pembangunan. Di sini terlihat Bapak Basuki, Menteri PUPR, sedang mengamati pembangunan yang dilakukan oleh Kementerian PUPR. Kemudian ini adalah program pendidikan gratis atau biasa kita kenal BOS, Bantuan Operasional Sekolah. Atau yang lebih terkenal bagi mahasiswa adalah LPDP ya teman-teman, yaitu dana abadi yang digunakan untuk pengembangan pendidikan di Indonesia. Ya. Kemudian yaitu kait dengan listrik dengan adanya uang yang dimiliki pemerintah sehingga pembangunan bisa merata dan listrik bisa masuk ke pelosok-pelosok seperti itu. Kemudian kita udah mempelajari nih, kira-kira kenapa kok negara harus memungut pajak. Kemudian sekarang kita harus menyamakan persepsi dulu nih, apa itu pajak? Karena banyak masih orang yang belum sama persepsinya terhadap pajak. Di daerah saya, di Jawa, banyak orang yang salah kaprah ibaratnya. Pajak itu ibaratnya pajak listrik. Jadi mereka setiap bulan bayar listrik ke PLN itu mereka anggapnya sebagai pajak. Dan teman-teman di Sumatera Utara juga pajak itu adalah artinya pasar ya. Jadi kita samakan persepsi dulu nih, apa itu pajak. Nah, yang menurut pengertian dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang KUP atau Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oke, terlalu formal ya bahasanya, kita telah bareng-bareng. Kontribusi wajib. Jadi bagi warga negara
yang telah memenuhi syarat, dia wajib memberikan kontribusinya kepada negara. Karena kalau tidak memaksa, banyak pihak yang akan melakukan penghindaran pajak. Mereka banyak beralasan akan tidak membayar pajak. Kemudian berdasarkan undang-undang. Kenapa harus berdasarkan undang-undang? Karena sifatnya yang memaksa. Apabila pajak tidak berdasarkan landasan hukum, itu nanti jatuhnya seperti perampokan. Seperti pepatah di Amerika mengatakan, tidak ada pajak tanpa persetujuan. Representation dalam ini adalah undang-undang. Pajak tanpa undang-undang adalah perampokan. Pajak tanpa undang-undang adalah tirani. Maka dari itu landasan hukum dalam pajak ini adalah sangat penting supaya tidak mengarah ke perampokan oleh negara terhadap rakyatnya. Kemudian tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Ini analogi sederhananya gini teman-teman. Ketika teman-teman pergi ke suatu lokasi wisata, biasanya ada namanya TPR, tempat pemungutan retribusi. Nah, ketika teman-teman bayar, teman-teman mendapatkan benefit langsung dari pembayaran teman. Kalau pajak, itu kita tidak bisa mengklaim secara langsung benefit yang kita dapatkan setelah kita membayar pajak tersebut. Karena uang pajak yang kita bayarkan, itu nanti akan dikelola oleh negara untuk pembangunan dan dalam rangka keperluan negara lainnya. Dalam hal ini, sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Lalu, terkait dengan dasar hukum. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa pajak harus menggunakan dasar hukum. Nah, di Indonesia, landasan konstitusional adanya pajak adalah pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945, yaitu berbunyi pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa harus diatur berdasarkan undang-undang. Nah, maka dari itu, dari landasan konstitusional itu diturunkanlah beberapa undang-undang yang mengatur tentang pajak. Undang-Undang KUP, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang PPN, Pajak Pertambahan Nilai, Undang-Undang PBB, Pajak Bumi Bangunan, Undang-Undang Bea Materai, dan Undang-Undang PPSP, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Nah, sekarang kira-kira apa sih fungsi dari pajak itu? Fungsi utama dari pajak ada dua, budgeter dan reguleran. Namun, ada dua fungsi tambahan, yaitu fungsi demokrasi dan fungsi redistribusi. Yang pertama kita bahas tentang fungsi budgeter. Fungsi budgeter yang dimaksud dengan fungsi budgeter adalah negara memungut pajak dalam rangka untuk mencari uang mencari uang dalam memenuhi kebutuhannya. Analogi sederhananya seperti ini teman-teman. Kita di kelas kita membayar uang kas. Uang kas itu akan digunakan untuk keperluan kelas kita seperti fotokopi materi, fotokopi soal-soal dan lain-lain sebagainya untuk keperluan kelas. Nah, dalam lingkup negara pajak seperti itu teman-teman. Jadi kita kayak membayar untuk keperluan negara kita, yaitu penggajian pegawai-pegawai negara, terus dan keperluan pembangunan, serta berbagai keperluan negara untuk kemakmuran rakyat. Kemudian yang kedua, fungsi reguleran. Jadi pajak tidak semerta-merta hanya untuk mencari duit atau mencari uang, tapi ada misi-misi sosial yang menyertainya. Contohnya seperti ini. Dalam rokok, ada namanya pajak rokok, ada cukai rokok, terus pajak minuman beralkohol. Itu diterapkan dalam rangka pemerintah membatasi konsumsi terhadap barang-barang tersebut. Sehingga dengan adanya pajak diharapkan masyarakat akan sedikit mengurangi konsumsi terhadap barang-barang tersebut. Tidak secara bebas mengkonsumsinya. Seperti itu. Kemudian fungsi demokrasi adalah fungsi penerapan dari nilai-nilai dalam Pancasila, yaitu gotong royong. Kita bersama-sama iuran ibaratnya, iuran untuk membiayai dan melaksanakan atau biar negara itu bisa terus berjalan seperti itu. Kemudian fungsi redistribusi. Ini tercermin dalam Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh sederhananya seperti ini teman-teman. Kita dalam ini wajib pajak yang kaya, dia kan membayar pajak. Nah, mungkin dia fasilitas yang seperti fasilitas akses pendidikan, akses kesehatan, akses lainnya itu tercukupi. Tapi ada saudara-saudara kita yang berada di bawah, di level bawah, yaitu yang kurang mampu, masyarakat kurang mampu. Mereka akan menerima benefit atau pelayanan dari pemerintah seperti fasilitas
kesehatan gratis, fasilitas pendidikan gratis, dan berbagai fasilitas yang disediakan mereka-mereka yang membayar pajak atau mereka-mereka yang mampu. Jadi ibaratnya kayak saling subsidi silang seperti itu, teman-teman. Nah, seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, bahwa pajak itu perannya sangat besar dan porsi dalam penerimaan negara itu cukup besar. Di dalam anggaran penerimaan belanja negara Indonesia tahun 2020, pemerintah menganggarkan penerimaan negara sebesar 2.233,2 triliun dan porsi pajak sebesar 83,5%. Itu angka yang cukup besar ya teman-teman dari porsi penerimaan negara. Nah, kira-kira dari porsi yang sebesar itu, uang pajak itu digunakan untuk apa saja secara rincinya? Nah, di sini saya coba untuk memberi gambaran kemana setiap 1 juta uang pajak yang kita bayarkan. Yang pertama ke dalam akses pelayanan umum. Dalam hal ini pemerintah sebagai pelayan masyarakat dan pelayan warga negaranya memberikan pelayanan dalam berbagai instansi pemerintah. Nah, itu sebesar 200.000. Kemudian sektor pendidikan. Pendidikan adalah hal yang sangat penting. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar bahwa dana pendidikan itu harus 20% dari belanja negara. Maka dari itu pendidikan memiliki porsi yang penting dan dalam penerimaan pajak ini. Contoh alokasi dalam sektor pendidikan yaitu seperti dana BOS, LPDP, dan bantuan-bantuan dalam rangka pendidikan Indonesia. Lalu yang ketiga yaitu perlindungan sosial. Seperti yang ramai akhir-akhir ini ya teman-teman, banyak bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah karena kita sedang keadaan pandemi seperti ini. Nah, itu juga salah satu sumbernya juga dari perpajakan. Kemudian dalam bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia memberi alat-alat pertahanan dan berupaya untuk menjaga kedaulatan Indonesia dari berbagai ancaman. Itu juga menggunakan uang dari pajak yang kita bayarkan sebesar 44.000. Kemudian dalam bidang ketertiban keamanan yaitu kepolisian dalam hal ini, kemudian dalam pariwisata, perumahan fasilitas umum, kemudian dalam bidang kesehatan. Nah, untuk kesehatan seperti ini adalah data sebelum adanya pandemi COVID ya. Untuk sekarang kalau kita sedang mengalami pandemi COVID ini, mungkin angka untuk kesehatan porsinya lebih tinggi lagi karena untuk menghadapi wabah pandemi COVID ini. Kemudian dalam lingkungan hidup, dari perlindungan lingkungan hidup seperti perawatan tumbuh-tumbuhan yang ada untuk mencegah abrasi seperti gambar di samping ini. Kemudian dalam sektor keagamaan, sektor perekonomian, dan terakhir tentang transfer ke daerah atau yang kita kenal biasa dengan disebut dana desa. Apa sih dana desa itu? Yaitu upaya pemerintah untuk memberdikarikan pemerintah desa agar lebih mandiri, teman-teman. Jadi program pemerintah memberikan, ibaratnya pemerintah desa itu diberikan modal agar dia bisa berkembang. Nah, itu memiliki porsi yang cukup besar, sebesar Rp335.933. Nah, sampailah di kesimpulan, teman-teman. Jadi, setelah kita mempelajari tentang latar belakang, pengertian, dasar hukum, fungsi, serta alokasinya, kira-kira kita dapat menyimpulkan apa sih peran penting dari pajak itu? Yang pertama, pajak membiayai roda pemerintahan agar pemerintahan tetap bergulir. Kemudian yang kedua, pajak adalah sumber dana pembangunan. Yang ketiga, pajak adalah implementasi dari alokasi keadilan sosial. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menjaga keseimbangan antara penuntutan hak dan pelaksanaan kewajiban kepada negara. Ada quotes menarik yaitu, jangan bertanya apa yang negara berikan kepada kamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negara. Presiden Amerika Serikat ke-35, John F. Kennedy. Oke. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebetulnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak kepada Kak Ipin yang telah menyampaikan materi dengan sangat baik dan jelas. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib dari rakyat yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Gitu ya, Kak? Adapun fungsi dan alokasi pajak juga sangat banyak, di mana semua itu bertujuan untuk mensejahterakan negara kita. Oke, untuk memperdalam materi kita pada siang hari ini,
Langsung saja kita menuju materi yang kedua mengenai kewajiban wajib pajak. Materi tersebut akan dibawakan oleh Saudari Yuni Anggraini atau biasa disapa dengan Kak Yuni. Sama seperti narasumber sebelumnya, Kak Yuni adalah seorang pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang saat ini tengah melanjutkan pendidikan sebagai mahasiswa tugas belajar di PKN STAN. Wanita kelahiran Medan 24 April 2000 ini merupakan alumni Diploma 1 Pajak PKN STAN tahun lulus 2018 sebelum akhirnya ditempatkan di KPP Madya Medan. Pada tahun 2019, Kak Yuni mendapatkan kesempatan untuk kembali melanjutkan pendidikan di PKN STAN sebagai mahasiswa Diploma 3 Pajak alih program sampai dengan saat ini. Baik, langsung saja kita dengarkan materinya. Kepada Kak Yuni, waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih Kak Saina atas kesempatannya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kalau tadi kita sudah membahas mengenai betapa pentingnya peran pajak dalam kehidupan kita tanpa kita sadari, selanjutnya, sebagai seorang warga negara, apa yang harus kita lakukan untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan tadi? Nah, maka dari itu, di sini saya akan membahas mengenai kewajiban wajib pajak. Indonesia sendiri menerapkan sistem self-assessment, yang dimana mewajibkan untuk setiap wajib pajak melakukan kegiatan daftar, hitung, bayar, dan lapor secara mandiri dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Jadi di sini ada 4 kewajiban wajib pajak yang harus dipenuhi sendiri secara berurutan. Yang pertama, mendaftarkan diri. Yang kedua, menghitung pajak yang terutang. Setelah itu, kita membayar pajak yang terutang. Dan setelah itu yang terakhir adalah kita melaporkan pajak yang telah kita bayar. Kenapa kita menerapkan self-assessment? Jadi dulu sebelum self-assessment ini diterapkan, Indonesia masih menerapkan sistem official assessment, di mana jumlah pajak yang terutang itu ditetapkan sendiri oleh setiap petugas pajak. Nah dari situ sangat rawan sekali terjadinya kecurangan-kecurangan, sehingga dibuatlah sistem self-assessment untuk mencegah terjadi kecurangan seperti official assessment sebelumnya. Kewajiban pertama yang akan kita bahas adalah kewajiban untuk mendaftarkan diri. Nah, mungkin dari teman NPWP atau mungkin sudah memiliki NPWP. Nah, di sini saya akan membahas sekilas mengenai NPWP berdasarkan Undang-Undang KUP atau Ketentuan Umum Perpajakan. Nomor pokok wajib pajak atau NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Nah, di sebelah kanan ini adalah contoh NPWP yang akan kita peroleh ketika kita sudah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. NPWP ini hanya bentuk NPWP elektronik ya teman-teman, jadi fisiknya tidak seperti ini. NPWP email masing-masing yang kita gunakan untuk mendaftar. Di sini ada kode KPP 125 ini adalah kode KPP tempat kita terdaftar, dan ini adalah tempat KPP kita terdaftar. Nah, untuk KPP sendiri ada wilayah kerjanya masing-masing. Jadi contohnya di daerah saya ada namanya Kabupaten Deli Serdang. Nah, untuk KPP yang membawahi Kabupaten Deli Serdang adalah KPP Pratama Lubuk Pakam. Sementara untuk Kota Medan sendiri dibagi berdasarkan kecamatannya. Jadi ada bebahi Kota Medan. Apakah semua wajib pajak wajib untuk mendaftarkan diri? Nah, ternyata tidak ya teman-teman. Berdasarkan Undang-Undang KUP, ada 2 syarat yang harus dipenuhi seorang sehingga bisa dikatakan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, yaitu syarat objektif dan syarat subjektif. Ketika seseorang sudah memenuhi 2 syarat ini, maka orang tersebut wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP di kantor pelayanan pajak di wilayah tempat kedudukan atau wilayah tempat tinggalnya, sehingga memperoleh kartu NPWP seperti ditampilkan dalam gambar ini. Di sini tertulis identitas kita. Yang pertama pasti adalah nomor NPWP kita, kemudian adalah nama kita, lalu nomor induk kependudukan atau NIK, kemudian ada alamat, dan kemudian ada KPP tempat kita terdaftar. Nah, apa itu persyaratan subjektif dan objektif? Yang adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak
dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Perubahannya. Persyaratan objektif itu adalah persyaratan bagi subjek atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Perubahannya. Lebih ke orangnya, apakah seseorang itu sudah bisa dikatakan sebagai wajib pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang artinya subjek pajak Indonesia itu siapa-siapa aja. Kemudian untuk persyaratan objektif ini lebih ke penghasilannya, yaitu objek pajaknya. Apakah penghasilan seseorang itu sudah bisa dikenakan pajak? Untuk batasan persyaratan objektif itu sendiri diatur dalam PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. PTKP itu adalah batasan penghasilan wajib pajak orang pribadi yang tidak dikenakan pajak penghasilan. Jadi, jika penghasilan kita masih di bawah PTKP, maka kita tidak memiliki kewajiban untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Jumlah PTKP ini sendiri mengalami perubahan sesuai dengan kondisi perekonomian Indonesia. Untuk lapisan-lapisannya, yang pertama adalah wajib pajak orang pribadi mendapatkan PTKP sejumlah 54 juta. Kemudian, apabila wajib pajak tersebut kawin, mendapatkan tambahan PTKP sebesar 4.500.000. Kemudian, apabila ada terdapat istri yang bekerja dan memiliki penghasilan, kemudian mendaftarkan diri dengan NPWP suami, maka keluarga tersebut juga mendapatkan tambahan PTKP sebesar 54 juta. Lalu ada juga untuk tambahan untuk tanggungan sebesar 4.500.000 untuk maksimal 3 orang. Untuk tanggungan ini contohnya adalah anak dan orang tua yang menurut ketentuan undang-undang diperbolehkan untuk menjadi PTKP. Nah, contohnya saya sudah bekerja, belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. Maka PTKP yang saya peroleh adalah sebesar 54 juta. Dan apabila ada seseorang misalnya dia sudah menikah, kemudian dia memiliki 2 orang anak, maka orang tersebut berhak untuk PTKP sebesar wajib pajak orang pribadi sebesar 54 juta. Kemudian karena dia sudah menikah, mendapat tambahan untuk wajib pajak yang kawin sebesar 4.500.000. Kemudian karena dia sudah memiliki 2 anak dan berhak untuk tanggungan PTK mendapatkan PTKP sebesar 4.500.000 kali 2. Jadi PTKP yang berhak diperoleh dari orang tersebut adalah 67.500.000. Dan apabila penghasilannya masih di bawah 67.500.000, maka dia tidak wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Untuk batas waktu pendaftaran itu sendiri diatur dalam Peraturan Menteri 47 PMK.03/2017 yang diatur dalam pasal 4 ayat 1, di mana untuk orang pribadi wajib mendaftarkan diri paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah penghasilan wajib pajak pada suatu bulan yang disetahunkan sama dengan atau telah melebihi PTKP. Maksudnya ini, contohnya adalah ketika di bulan Januari, kemudian kita memperoleh penghasilan sebesar 10 juta. Jika disetahunkan, yaitu jumlah sisa bulan sampai bulan Desember, itu ada 12 bulan, jadi penghasilan kita disetahunkan itu sebesar 120 juta dan sudah melebihi PTKP. Maka kita akhir bulan berikutnya atau paling lama akhir bulan Februari. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai kewajiban untuk mendaftarkan diri, selanjutnya kita menghitung pajak. Bagaimana cara menghitungnya? Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan, pajak yang terhutang itu dihitung dengan cara tarif pajak dikali dengan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak itu dikurangi dengan biaya pengurang, lalu dikurangi dengan PTKP. Biaya pengurang untuk orang pribadi itu sendiri, contohnya adalah zakat yang kita bayarkan kepada lembaga amil zakat yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan. Kalau kita seorang pegawai, ada namanya biaya jabatan, di mana biaya jabatan ini maksimalnya adalah 5%, dengan maksimal 5% dengan jumlah maksimal per bulan itu 500.000 dan iuran yang
pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan. Jadi teman-teman, tidak semua penghasilan yang kita peroleh itu dikenakan pajak. Tetap ada PTKP dan biaya pengurang, sehingga pajak yang kita bayarkan itu tidak sebesar penghasilan yang kita peroleh. Untuk tarif pajaknya itu sendiri diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan, di mana Indonesia menerapkan sistem tarif pajak progresif, yaitu semakin tinggi penghasilan, maka akan semakin tinggi tarif pajaknya. Yang lapisan terendah atau lapisan pertama adalah penghasilan sampai dengan 50 juta dengan tarif pajak 5%. Kemudian di atas 50 juta sampai dengan 250 juta dengan tarif pajak 15%. Lalu lapisan ketiga di atas 250 juta sampai dengan 500 juta dengan tarif pajak 25%. Lalu untuk lapisan tertinggi, yaitu penghasilan di atas 500 juta dengan tarif pajak yang tertinggi juga sebesar 30%. Nah, teman-teman, setelah kita tadi menghitung pajak yang harus kita bayar, kemudian kita juga wajib untuk membayar pajak yang telah kita hitung tadi. Pembayaran pajaknya ini melalui e-billing. E-billing ini adalah sistem pembayaran elektronik yang disediakan oleh DJP, dan mulai 1 Juli 2016 pembayaran pajak hanya dapat menggunakan e-billing. Hal ini untuk mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan. Karena dulu sebelum diterapkannya e-billing ini, sebelum ada reformasi perpajakan, pembayaran pajak masih harus dibayarkan langsung di kantor pajak. Dan itu tentunya sangat mungkin ya terjadi kecurangan. Maka dari itu DJP mereformasi cara-cara pembayaran pajak, dan yang sekarang hanya bisa menggunakan e-billing. Bagaimana kita membayar pajak? Yang pertama, kita membuat kode billing dulu. Kode billing ini intinya adalah seperti kode pembayaran. Kalau misalnya teman-teman belanja all shop gitu, Shopee misalnya kan ada kode bayar yang harus kita bayarkan. Nah, kalau kode billing ini sama seperti kode bayar Shopee tersebut, dan kode billing ini dapat dibuat melalui https sse3.pajak.go.id, yaitu webnya DJP, di mana kita bisa membuat sendiri kode billingnya di web tersebut, atau kita bisa mendatangi KPP atau KP2KP tempat kita terdaftar. Kemudian kita dapat membuat di customer service atau teller bank tertentu. Kemudian kita juga dapat membuat kode billing di Kering Pajak. Kering Pajak ini customer service dari DJP ya teman-teman. Kemudian kita juga dapat membuat kode billing di internet banking tertentu atau application service provider. Kemudian setelah kita mendapatkan kode billing, kita melakukan pembayaran billing, di mana pembayaran billing ini akan langsung masuk ke rekening kas negara. Dengan saluran pembayarannya itu dapat dilakukan dengan ATM, bisa juga dengan internet banking, atau EDC, atau mobile banking, atau kita juga bisa bayar di bank atau di kantor pos. Untuk batas waktu pembayarannya itu sendiri, yaitu pajak harus dibayar sebelum SPT atau surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan disampaikan, tetapi tidak melebihi batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Nah, untuk batas waktu penyampaian SPT itu sendiri, untuk wajib pajak orang pribadi paling lama 31 Maret. Jadi sebelum kita melaporkan SPT kita wajib membayarkan dulu pajak yang terutang, yaitu paling lama tanggal 31 Maret. Nah, setelah kita tadi membayarkan pajak yang terutang, kewajiban terakhir yang harus kita penuhi adalah kita wajib untuk melaporkan pajak kita. Untuk sarana pelaporan itu ada namanya SPT atau surat pemberitahuan Menurut Undang-Undang KUP atau Ketentuan Umum Perpajakan, SPT ini adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, ini adalah contoh SPT, contoh formulir SPT. Di sini saya gunakan SPT 1770 SS. Untuk jenisnya akan saya jelaskan selanjutnya. Jadi,
dapat dilihat di bagian SPT ini, selain kita melaporkan pajak penghasilan kita juga diwajibkan untuk melaporkan harta dan kewajiban. Kalau harta itu aset-aset yang kita miliki, seperti misalnya tanah atau bangunan, atau misalnya handphone atau laptop. Kemudian kalau kewajiban ini adalah utang yang harus kita bayar. Untuk jenis-jenis SPT itu bagi orang pribadi ada 3 jenis yang dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya masing-masing. Yang pertama adalah SPT 1770, di mana SPT ini digunakan untuk orang pribadi yang memiliki usaha, pekerja dengan keahlian tertentu, dan orang pribadi yang memiliki lebih dari 1 jenis pekerjaan. Untuk pekerja dengan keahlian tertentu ini contohnya adalah dokter, arsitek, atau desainer, yang mereka bekerja dengan mengandalkan keahlian dan skill yang mereka miliki. Untuk SPT yang kedua adalah SPT 1770S atau sederhana yang digunakan untuk wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan per tahun lebih dari 60 juta. Lalu yang ketiga ada SPT 1770SS atau sangat sederhana yang digunakan untuk wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan per tahun kurang dari 60 juta. Untuk batas waktu pelaporannya itu sendiri, sebagaimana tadi sudah saya singgung sedikit, untuk wajib pajak orang pribadi wajib menyampaikan SPT tahunan sebelum jatuh tempo, yaitu tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Jadi misalnya kita mau lapor pajak untuk tahun 2020, maka kita wajib untuk lapor SPT paling lama tanggal 31 Maret tahun 2021. Nah, sekian bahasan dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Yuni yang telah menyampaikan materi dengan sangat baik dan jelas. Dari penjelasan Kak Yuni tadi dapat kita simpulkan bahwa terdapat 4 kewajiban seorang wajib pajak, yaitu yang pertama mendaftarkan diri untuk pengelolaan PWP, yang kedua yaitu menghitung kewajiban pajak terutang, ketiga yaitu membayar pajak terutang, dan yang keempat melaporkan SPT tahunan. Dengan mengetahui kewajiban wajib pajak, maka berarti sudah sesi pertama webinar siang hari ini mengenai pengenalan pajak secara umum. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kak Ipin dan Kak Yuni selaku narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu kepada kita semua. Saya Nida pamit undur diri, dan untuk acara selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada para narasumber dan juga moderator kita pada sesi pertama kali ini. Untuk acara selanjutnya pastinya bikin teman-teman semua semangat nih, karena akan ada kuis dengan hadiah yang begitu menarik. Langsung saja pada tim panitia dipersilakan. Baik, izinkan saya untuk memandu sesi ice breaking. Untuk sesi ice breaking kali ini, kita akan bermain Quizizz. Quizizz dapat dibuka pada aplikasi atau melalui web quizizz.com. Peserta silakan memasukkan kode berikut dan menggunakan nama asli atau inisial. Terdapat total 8 soal pilihan ganda, masing-masing berdurasi 30 detik. Peserta, sekali lagi, dimohon menggunakan nama asli atau inisial. Terdapat hadiah menarik untuk pemenang pertama hingga ketiga. Juara pertama mendapatkan saldo e-wallet sebesar 100.000, juara kedua 75.000, dan juara ketiga 50.000. Pemenang dimohon untuk melakukan screenshot sebagai bukti konfirmasi kepada panitia. Kuis akan dimulai pukul 11:10.
Sekali lagi, untuk peserta, nanti pemenang dimohon untuk melakukan screenshot sebagai bukti konfirmasi kepada panitia. Baik, kuis akan dimulai sebentar lagi. Bagi peserta webinar yang ingin bertanya, silakan mengajukan pertanyaan pada room chat. Baik, akan dimulai dalam 5, 4, 3, 2, 1.
Baiklah, sesi kuis telah berakhir. Selamat kepada Saudara Far, Saudara Rizky, dan Saudara Tifa. Dimohon untuk melakukan screenshot untuk bukti kepada panitia setelah webinar berakhir. Sekian untuk sesi ice breaking, dan terima kasih untuk partisipasinya. Saya kembalikan kepada MC. Baik, saya ucapkan kembali selamat kepada pemenang kuis sesi pertama pada pagi hari ini. Bagi 3 pemenang kuis, diingatkan kembali untuk segera menghubungi panitia agar mengonfirmasi pengiriman hadiah. Untuk selanjutnya, kita langsung masuk ke sesi kedua dalam diskusi kali ini yang akan dipandu oleh moderator kita yang bernama Kak Dona Aprila, yang merupakan pegawai tugas belajar di Proma 3 Pajak Politeknik Keuangan Negara STAN. Kepada Kak Dona, kami silakan. Baik, terima kasih kepada Kak Zuina. Halo Sobat Pajak, perkenalkan, nama Kakak Dona Aprila, biasanya dipanggil Dona, yang berkesempatan hari ini untuk memandu jalannya pemaparan materi sesi kedua. Nah, kawan pajak, di sesi ini akan ada 2 pemateri yang akan menyampaikan informasi lanjutan dari sesi pertama tadi. Namun, sebelum kita mulai, Kakak akan menyapa sekaligus memperkenalkan dulu nih pemateri kedua kita. Yang pertama, ada Kak Yuni Betty Mariani. Silakan Kak Betty untuk menampilkan CV-nya. Memiliki nama lengkap Yuni Betty Mariani yang lahir di Jakarta tanggal 2 Juni tahun 1997. Kak Betty ini sudah pernah berkuliah pertama kali di Politeknik Keuangan Negara STAN untuk program Diploma 1 Pajak tahun 2015, maksud saya 2015 sampai dengan 2016. Kemudian berkesempatan menjadi pegawai tugas belajar di Politeknik Keuangan Negara STAN untuk program Diploma 3 Pajak untuk periode 2019 sampai dengan sekarang. Riwayat pekerjaan Kak Yuni Betty ini, beliau pernah bekerja di kantor pelayanan pajak minyak dan gas bumi untuk periode tahun 2017 sampai dengan 2019. Sepertinya Kak Betty terlihat sudah sangat siap nih. Jadi langsung saja ya sahabat pajak, kita dengarkan pemaparan materi NPWP dari Kak Yuni Betty. Dipersilakan Kak. Ya, terima kasih moderator. Selamat siang teman-teman semua. Siang. Oke, pada kesempatan atau segmen kali ini, kita akan membahas tentang NPWP. Sebagai seseorang yang pernah bekerja di kantor pajak, menurut kakak, mengenal baik NPWP itu merupakan pintu kita untuk mengetahui kewajiban kita sebagai wajib pajak seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Yuni tadi, dan juga untuk mengetahui betapa pentingnya pajak bagi Indonesia seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Arifin tadi. Nah, pada kesempatan kali ini, selain kita akan membahas bagaimana kita membuat NPWP online, kita juga akan membahas sedikit banyaknya tentang NPWP itu sendiri. Nah, akan ada 4 bahasan di sini, teman-teman. Pertama itu peraturan. Nah, kalau misalkan kita itu, peraturan ini penting, teman-teman. Kalau misalkan kita nggak tahu suatu hal diatur di mana, kita pasti bingung kan. Nah, kalau misalkan kita tahu di mana letak suatu hal diatur, nah kita bisa baca dari situ tanpa harus dapat dari informasi dari orang lain. Nah, yang kedua ini ada NPWP. Meskipun di aturan yang akan kita spill nanti itu udah lengkap banget sebenarnya tentang NPWP, tapi kita akan bahas setidaknya hal-hal yang dasar dan penting untuk kita ketahui. Kemudian yang terpenting ini tutorial yang paling banyak ditanyakan, nanti akan saya pandu langsung. Kemudian ada fun fact tentang NPWP. Pertama peraturan, teman-teman. Nah, peraturan ini kalau kita tahu maka kita tenang gitu kan ya, kalau di Indonesia kan negara hukum.
Nah, untuk NPWP sendiri, serba-serbi NPWP diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 02 PJ 2018 tentang tata cara pendaftaran dan pemberian nomor pokok wajib pajak, pelaporan usaha dan pengukuhan pengusaha kena pajak, penghapusan nomor pokok wajib pajak dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak, serta perubahan data dan pemindahan wajib pajak. Nah, peraturan ini bisa kalian baca lebih lanjut. Silahkan kalian lihat di link materi yang sudah dibagikan kalau mau baca lebih lanjut lagi. Nah, dari banyak hal yang diatur dalam peraturan ini, yang terpenting itu ada kategori wajib pajak, teman-teman. Nah, ada orang pribadi dan juga ada badan. Untuk orang pribadi ini dibagi berdasarkan jenis pekerjaan. Nah, ada pegawai di sini, ada pengusaha dan pekerja bebas. Pegawai itu apa sih? Pegawai itu berarti orang yang bekerja dalam hubungan kerja. Contohnya kayak karyawan, pegawai sama dengan karyawan kan. Nah, di situ ada pemberi kerja, ada karyawan, dan mereka terikat dalam ikatan kerja. Nah, kalau pengusaha itu dia melakukan usahanya sendiri tanpa ada pemberi kerja. Dan pekerjaan bebas itu contohnya langsung kayak penyanyi gitu. Dia kan manggung gitu berdasarkan job atau tawaran dari pemberi kerja, tapi tidak ada ikatan kerja di sana. Oke, kemudian kedua itu ada perusahaan. Nah, kalau di pajak itu perusahaan disebutnya badan, teman-teman. Ada dua, ada profit oriented, ada non-profit oriented. Kalau profit oriented itu yang berorientasi pada laba tentunya. Contohnya kayak PT Matahari, PT Indofood, seperti itu teman-teman. Kemudian yang tidak berorientasi pada laba, seperti yayasan contohnya. Nah, untuk badan ini bisa kalian pelajari atau kalian dalami lebih lanjut di webinar lainnya. Karena kali ini kita hanya berfokus pada kategori orang pribadi. Kemudian di menu kedua, hal penting tentang NPWP yang perlu kita ketahui. Setidaknya ada 3 teman-teman, yaitu kapan harus daftar, apa aja syarat dan dokumen untuk daftar, dan bagaimana daftarnya. Nah, di peraturan yang kita spill di awal tadi, kapan harus daftar itu dibagi berdasarkan jenis pekerjaannya. Yang pertama, pegawai, teman-teman. Pegawai itu paling lambat harus daftar itu pada akhir bulan, setelah dalam suatu bulan tertentu dia memiliki penghasilan yang jika disetahunkan, itu lebih dari PTKP setahun. Biar lebih kebayang, kita langsung ke contoh. Tuan Andi adalah seorang fresh graduate dari Universitas Peternakan Ikan Lele dan belum menikah, serta tidak memiliki tanggungan. Nah, pada bulan Maret 2021, Tuan Andi mulai bekerja di perusahaan PT KKI Sejahtera dengan penghasilan 15 juta per bulan. Nah, kapan harus daftar nih? Karena dia pada bulan Maret udah mulai bekerja nih. Nah, kita proyeksikan penghasilan dia per bulan menjadi dalam 1 tahun. Nah, dari Maret sampai dari Maret kan, nah untuk tahun 2021 kan kalau mulai dari Maret berarti sisa 10 bulan kan untuk ke Desember. Nah, kita kalikan 15 juta dikali 10 bulan dapat 150 juta. Nah, ini udah melebihi batas PTKP setahun, yaitu 54 juta. Maka dia wajib mendaftarkan diri paling lama yaitu akhir bulan berikutnya atau 30 April. Kemudian ada pengusaha dan pekerja bebas. Dia disamakan, teman-teman. Jadi paling lambat itu 1 bulan setelah saat usaha atau pekerjaan bebas nyata-nyata mulai dilakukan. Contohnya, setelah di PHK karena pandemi pada tanggal 5 April 2020, Tuan Budi ini nekat mulai berusaha ikan goreng rebus. Nah, pada tanggal 10 April, dia membuka toko tuh. Nah, kapan harus daftar? Nah, karena dia baru mulai melakukan kegiatan usaha pada tanggal 10 April, maka wajib daftar itu 1 bulan setelah, yaitu 10 Mei 2020. Yang untuk kedua ini, syarat dokumen untuk daftar apa sih, Kak? Nah, ini juga dibagi teman-teman berdasarkan jenis pekerjaannya. Nah, ini bisa kalian screenshot atau bisa kalian baca lagi untuk syarat di link materi yang sudah dibagikan. Nah, ini untuk pegawai. Kemudian ini untuk pengusaha dan pekerja bebas. Oh iya, ini ada WNI, ada WNA. Jadi, sekedar info aja teman-teman, kalau di Indonesia itu yang bayar pajak bukan cuma WNI, WNA juga wajib bayar pajak apabila dia memenuhi syarat dan ketentuan tertentu. Oke, sebelum kita lanjut ke tutorial,
Kakak akan jelaskan gambaran besar bagaimana kita akan mendaftar NPWP secara online. Nah, di masa pandemi ini kan kita akan mengurangi aktivitas yang bertemu langsung gitu kan. Nggak mungkin kan kita, bukan nggak mungkin sih, lebih baik kita daftar online daripada harus langsung ke KPP. Nah, di sini kita mau belajar gimana sih cara daftar NPWP secara online. Nah, sebenarnya ini gampang teman-teman. Analoginya kayak kalian bikin akun Twitter atau Instagram aja, hampir sama kok. Jadi kita perlu laman email dan laman IREK. Laman IREK itu kita gunakan untuk daftar NPWP itu sendiri. Jadi kita buat akun IREK dulu nih, ya kan? Terus kita isi formulir IREK, di situ kita lakukan untuk mendaftarkan akun kita, akun IREK. Di situ kita bikin password, bikin email kita yang terdaftar. Nah, setelah aktif, baru kita bisa login ke akun IREK tersebut. Nah, baru bisa login, baru kita bisa ngisi formulir registrasi NPWP secara online. Nah, setelah sudah terisi formulirnya, baru deh kita bisa kirim permohonan ini. Tapi tentunya akan ada token di sana. Nah, token ini apa sih? Nanti kita lihat di tutorial ya. Nah, untuk tutorial bisa kalian lihat lagi di sini kalau mau lihat lagi. Nah, ini langsung ke tutorialnya. Oke, pertama siapkan 2 laman email dan juga IREK. Kemudian di sini ada belum punya akun, kita klik daftar. Kemudian kalian masukkan alamat email yang aktif ya tentunya, dan juga kode CAPTCHA di sini. Baru kita klik daftar. Oke, di sini ada notifikasi, kita harus cek email dan melakukan verifikasi akun. Bisa lihat di inbox ataupun di folder spam, karena kadang-kadang dia masuk ke spam. Nah, kita klik link verifikasi. Nah, ini kita masukin formulir IREK. Ini ada pertanyaan teman-teman. Ini demi keamanan, kalian pilih yang hanya kalian tahu jawabannya. Oke, jika sudah, klik daftar. Ada notif lagi untuk verifikasi, untuk aktivasi email kalian. Ada 2 kali ya teman-teman, verifikasi sama aktivasi. Nah, kita klik link aktivasi. Oke, sudah berhasil dibuat. Klik di sini untuk memulai pendaftaran NPWP. Oke, udah bisa login nih pakai email dan password yang udah kalian daftarin tadi. Masukkan kode unik. Klik login. Nah, pada dashboard pilih pendaftaran NPWP. Akan ada 10 pertanyaan yang wajib dijawab teman-teman. Nah, pada poin ke-6 ini ya, alamat usaha, nanti kita kosongin ya, karena kita akan tutorial untuk jenis pekerjaan karyawan atau pegawai. Kategorinya tentu saja orang pribadi. Nah, untuk yang 3 di bawah ini bisa kalian sesuaikan dengan keadaan kalian pada saat mendaftar. Oke, untuk status pusat dan cabang, kita pilih pusat ya teman-teman, karena kita daftar untuk pegawai, dan ini adalah pendaftaran pertama kali. Untuk kewarganegaraan, WNI, nah, kalian harus validasi WNI kalian. Masukin KTP dan KK, nomor KTP dan nomor KK. Oke, setelah itu dicek, validasi NIK sukses. Setelah muncul seperti ini, baru kalian bisa next. Nah, di sini ada identitas, ada beberapa informasi yang otomatis terisi, teman-teman. Tapi kalau ada yang perlu ditambahkan, seperti gelar, bisa kalian edit langsung. Oke, kalau datanya sudah lengkap, identitasnya sudah sesuai, kalian baru bisa next ke pertanyaan selanjutnya. Oke, kemudian untuk penghasilan, di sini kita harus mencentang sumber penghasilan. Tadi kan kita untuk karyawan, kita centang yang pekerjaan dalam hubungan kerja. Untuk kode KLU, kita klik aja. Nah, kita pilih nih,
pekerjaan kalian apa? Nah, ini pegawai swasta ya. Contohnya teman-teman, nanti muncul sendiri nih kodenya nih. Oke, kalau udah, oke. Sebentar, ada kesalahan teknis. Tadi sampai KLU ya? Apakah sudah terlihat? Sudah, Kak Betty, silakan dilanjutkan. Oke, langsung ke bagian tadi aja ya. Tadi sampai tadi kan kita pilih pegawai swasta ya teman-teman ya. Kita klik yang pekerjaan dalam hubungan kerja. Bisa disesuaikan dengan pekerjaan kalian masing-masing ya. Kemudian klik next. Nah, ini untuk alamat domisili, alamat tempat tinggal menurut keadaan sebenarnya, yaitu di mana teman-teman tinggal pada saat mendaftar, dan keluarga kalian juga di situ tentunya. Dan ini untuk jalan, penulisannya JL huruf besar ya, terus tanpa titik. Baru tulis nama jalannya apa, kemudian isi informasi lain seperti blok, nomor, RT RW. Kemudian untuk kode wilayah, di sini kalian klik aja, terus pilih kelurahan. Contohnya sini Jurang Mangu, kecamatannya Jurang Mangu Timur. Kemudian pilih, otomatis keluar nih kode wilayahnya. Setelah itu baru kita klik next kalau udah benar. Nah, untuk alamat KTP ini sesuaikan dengan KTP kalian. Kalau misalkan sama kayak domisili tadi, kita centang aja di sini nih sama. Tapi kalau beda, kalian bisa isi dan sesuaikan dengan KTP kalian. Nah, seperti dibilang tadi di awal, alamat usaha kita kosongkan karena jenis pekerjaannya itu karyawan atau pegawai. Kemudian ada info tambahan. Ya, di sini kan, oke saya stop sebentar, ada kurang dari 4,5 juta. Nah, kalau misalkan penghasilan teman-teman kurang dari 4,5 juta, kalian bisa klik. Tetapi nanti di formulir pernyataan ini, kalian boleh memilih nih, apakah akan melaksanakan kewajiban perpajakan kalian atau belum ingin. Kenapa ada pertanyaan seperti itu? Karena penghasilan kalian ini sebenarnya ada di bawah batas PTKP per bulan, yang mana 4,5 juta juga kan sebulan itu. Nah, untuk contoh di sini, kita pilih nih pilihan yang ke 4,5 juta sampai 9.999.999. Oke, kita next. Kemudian sini ada persyaratan. Nah, DJP online, IREK ini sekarang kalau misalkan nick-nya tervalidasi tidak perlu mengupload persyaratan. Untuk pernyataan kita klik benar dan lengkap. Nah, ini dia yang seperti dibilang tadi. Kan tadi kan kita kliknya 4,5 juta sampai 10 juta kan. Nah, di sini akan otomatis terisi kolom yang A, kolom yang pertama. Nah, kalau misalkan kalian pilih yang kurang dari 4,5, kalian bisa klik ini nih yang belum. Tapi karena kita pilih yang 4,5, kita otomatis terisi ini, dan ini keblok, nggak bisa di checklist juga. Nah, lihat.
Kemudian klik next. Nah, ini PP23 itu tarif khusus teman-teman untuk jenis pekerjaan yang melakukan kegiatan usaha atau badan. Karena kita karyawan, kita pilih yang kedua teman-teman, dikenai pajak penghasilan sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, ini ada pernyataan-pernyataan, bisa dibaca. Kemudian kita klik simpan jika sudah benar. Oke. Nah, kita kirim permohonan nih. Sebelum kirim, kita perlu namanya token. Sini kita minta token, masukkan kode unik, kemudian klik submit, dan kalian cek email. Di sana ada token yang sudah dikirimkan. Oke. Nah, tokennya yang ini teman-teman nih, yang di bold. Kita copy aja ya, langsung. Kirim permohonan, baru kita paste ke sini. Nah, langkah selanjutnya atau langkah terakhir yaitu kita tinggal klik kirim, teman-teman. Setelah dikirim, kita tinggal tunggu persetujuan atau balasan dari KPP pengadministrasi atau KPP tempat kalian terdaftar nantinya. Jawabannya bisa menerima dan mengeluarkan NPWP kalian ataupun menolak permohonan kalian. Balasannya nanti lewat email, teman-teman, email yang terdaftar. Oke, sekarang kita masuk ke fun fact, teman-teman. Di sini ada 3. Nah, NPWP adalah syarat. Jadi selama bekerja itu banyak dari mereka yang mau daftar dan mereka bilang alasan mau bikin NPWP itu sebagai syarat melamar kerja atau syarat minjem duit. Padahal kan bukan itu, teman-teman, fungsi NPWP yang sesungguhnya. Dan kedua itu, kalau misalkan kartu NPWP kalian hilang, kalian bisa cetak baru di KPP terdekat. Tetapi tentu saja nomor pokok wajib pajak kalian itu nggak berubah, tetap sama. Dan ketiga ini adalah EVIN adalah segalanya. Kalau kamu takut lupa password DJP online atau takut lupa email, cukup ingat EVIN. Kenapa segalanya? Karena kalau kalian udah daftar NPWP, udah dapat, berarti kalian sudah menjadi wajib pajak, teman-teman. Nah, seperti sudah dijelaskan oleh Kak Yuni, kalau misalkan udah jadi wajib pajak, ada kewajiban kan? Ada lapor, ada bayar. Nah, itu bisa pakai web DJP online. Nah, untuk masuk ke sana, kita perlu namanya EVIN sama NPWP. Nah, untuk DJP online dan EVIN akan dijelaskan lebih lanjut oleh materi selanjutnya. Dan ini yang terpenting yang harus selalu kita ingat, pajak kuat, Indonesia maju. Terima kasih. Saya lanjutkan ke moderator. Wah, terima kasih Kak Betty untuk pemaparan materi yang sangat menarik ya. Nah, Sobat Pajak, mungkin kita bisa kasih reaction sekali ya untuk mengapresiasi pemaparan materi dari Kak Betty tadi. Nah, gimana nih teman-teman yang ada di rumah? Masih pada antusias kan? Saya yakin banget sih teman-teman yang ada di rumah masih antusias untuk mengikuti webinar ini. Tanpa berlama-lama, saya akan melanjutkan untuk pemaparan materi yang kedua. Sebelumnya saya akan perkenalkan pemateri kedua untuk sesi yang kedua ini, yakni ada Kak Adib Dini. Silakan Kak Adib untuk menampilkan CV-nya. Dengan nama lengkap Adib Dini Alfarosi, yang lahir di Wonogiri tanggal 20 Oktober tahun 1998, Kak Adib Dini pernah menjadi mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN untuk program Diploma 1 Pajak untuk periode 2017 sampai dengan 2018. Kemudian memiliki kesempatan selanjutnya untuk menjadi pegawai tugas belajar Politeknik Keuangan Negara STAN untuk program Diploma 3 Pajak tahun 2019 sampai dengan sekarang. Riwayat pekerjaan Kak Adib ini pernah bekerja di KPP Pratama Surakarta untuk periode Maret tahun 2019 sampai dengan Agustus 2019. Baiklah, sepertinya Kak Adib sudah sangat siap ya untuk memaparkan materinya. Sobat pajak yang ada di rumah, mari kita dengarkan materi layanan online pajak dari Kak Adib. Silakan Kak. Terima kasih Kak Dona atas waktu dan kesempatannya. Nah, selamat pagi atau selamat siang teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua berkenalan dengan layanan online perpajakan yang ada di Indonesia.
Nah, sebelumnya teman-teman masih semangat kan untuk mengikuti webinar yang hari ini? Saya harap teman-teman masih antusias dan semangat ya. Langsung saja. Jadi yang akan kita kenali itu adalah website DJP Online. Teman-teman bisa mengakses website tersebut pada alamat www.djponline.pajak.go.id. DJP Online ini adalah bentuk layanan terpadu online dari Direktorat Jenderal Pajak yang memfasilitasi pelaporan SPT tahunan dan pembayaran pajak secara online. Jadi, pada tahun 2014, DJP menyatukan semua layanan pelaporan dan pembayaran pajak di bawah satu sistem. Sebelum ada DJP Online ini, layanan online untuk pelaporan SPT dan pembayaran pajak itu ada secara terpisah. Nah, tujuan penyatuan ini tidak lain adalah untuk menjadikannya lebih sederhana dan memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam hal melakukan kewajibannya. Nah, berikut ini adalah contoh dari tampilan website DJP Online. Di pojok kiri atas, teman-teman bisa lihat ada tulisan One Stop Tax Service. Jadi, tulisan ini juga menggambarkan bahwa teman-teman dengan hanya mengakses satu website, yaitu DJP Online ini, teman-teman bisa mendapatkan beberapa macam layanan perpajakan secara online. Nah, terus apa aja menu layanan yang ada pada website ini? Setidaknya ada 3 menu yang nantinya akan sering digunakan oleh wajib pajak. Yang pertama, ada menu e-billing. Seperti yang telah kita ketahui di pemaparan sesi sebelumnya, e-billing ini digunakan untuk membuat kode billing dalam rangka memenuhi kewajiban membayar pajak secara online. Jadi, selain kita bisa menemukan e-billing ini di web sse3.pajak.go.id, teman-teman juga bisa mengakses menu e-billing ini di website DJP Online. Lalu, menu yang berikutnya ada menu e-filing dan e-form. Kedua menu ini memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk melaporkan SPT tahunan BPH. Namun, tentunya kedua menu ini memiliki perbedaan. Nah, perbedaan dari menu e-filing dan e-form yang pertama adalah untuk menu e-filing hanya dapat kita gunakan untuk jenis formulir 1770SS dan 1770S. Sedangkan untuk menu e-form, teman-teman bisa menggunakannya untuk mengisi jenis formulir 1770SS, 1770S, 1770 hingga 1771 yang digunakan oleh wajib pajak badan. Jadi secara mudahnya menu e-filing ini adalah menu pelaporan SPT yang hanya bisa digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang memiliki pekerjaan sebagai pegawai. Sedangkan untuk menu e-form bisa digunakan oleh semua wajib pajak, baik itu wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Lalu perbedaan yang kedua adalah tentang cara pengisiannya. Untuk menu e-filing, pengisian formnya harus terkoneksi jaringan internet. Sedangkan untuk menu e-form, teman-teman bisa mengisi formulir SPT ketika sedang offline. Nah, jadi untuk menu e-form ini, koneksi terhadap jaringan internet hanya diperlukan pada saat pertama ketika kita mengisikan informasi dasar mengenai formulir SPT yang akan kita isi. Seperti misalnya tahun pajak dan juga jenis formulir yang akan digunakan. Lalu kemudian kita juga memerlukan koneksi internet ketika kita telah selesai mengisikan formulir pada menu e-form ini dan hendak mensubmitnya kembali ke website DJP Online. Lalu perbedaan yang ketiga, untuk menu e-filing diisi secara langsung dari web browser yang kita gunakan untuk mengakses laman DJP Online. Sedangkan untuk menu e-form ini nantinya saat kita mengisi formulir, kita memerlukan sebuah aplikasi, salah satunya aplikasi yang bisa digunakan adalah IBM Form Viewer. Aplikasi ini juga bisa teman-teman dapatkan di website DJP Online, karena Direktorat Jenderal Pajak sudah mengantisipasinya dengan memberikan link download di dalam website tersebut. Nah, teman-teman bisa lihat contoh tampilan dari menu-menu yang ada pada website DJP Online. Berikut ini adalah contoh tampilan dari menu e-billing. Jika teman-teman perhatikan, ketika kita hendak membuat kode billing, ada beberapa informasi yang perlu kita isi. Misalnya jenis pajak, jenis setoran pajak, masa pajak, tahun pajak, dan jumlah nominal pajak yang akan kita setor. Untuk kolom seperti NPWP, nama, dan alamat, ini akan terisi secara otomatis.
Kemudian ini adalah perbedaan tampilan dari menu e-filing dan e-form. Di sebelah kiri teman-teman bisa lihat ada tampilan dari menu e-filing yang ditampilkan dari sebuah handphone. Sedangkan yang di sebelah kanan adalah menu e-form yang telah dibuka menggunakan IBM Form Viewer. Jadi ada perbedaan satu lagi mengenai menu e-filing dan e-form ini. Untuk menu e-form, teman-teman hanya bisa menggunakannya melalui perangkat PC atau laptop. Sedangkan untuk menu e-filing ini teman-teman bisa mengaksesnya baik menggunakan PC maupun handphone. Terus keuntungan apa aja yang kita dapat ketika kita melaporkan SPT melalui jaringan online seperti e-filing ataupun e-form? Yang pertama, keuntungan yang kita dapatkan adalah pelaporan SPT menjadi lebih cepat. Nah, alasannya sebab kita tidak perlu ke kantor pajak dan berlama-lama antri. Kemudian, keuntungan yang kedua adalah pelaporan SPT ini menjadi lebih nyaman. Kenapa lebih nyaman? Karena teman-teman bisa melaporkan SPT dimanapun dan kapanpun sesuka teman-teman. Jadi teman-teman bisa tuh melaporkan SPT-nya di rumah ataupun ketika sedang liburan. Lalu keuntungan yang ketiga, pelaporan SPT menjadi lebih mudah karena fitur auto calculation. Nah, fitur ini adalah sebuah fitur di mana beberapa kolom di menu e-filing dan e-form itu akan terisi secara otomatis dengan cara mengkalkulasi data-data informasi yang telah teman-teman isikan di kolom-kolom lainnya. Lalu keuntungan yang keempat, pelaporan SPT lebih aman karena dengan melaporkan SPT secara online ini, teman-teman tidak perlu khawatir data yang disimpan itu akan bocor. Kerahasiaannya dijamin karena ada alat autentifikasi yang menginskripsikan setiap transaksi online yang teman-teman lakukan. Selain itu, ketika kita melaporkan SPT, nantinya kita akan mendapatkan yang namanya bukti penyampaian SPT. Nah, ketika kita melaporkan SPT secara online, baik melalui e-filing ataupun e-form, bukti tersebut akan disampaikan melalui email. Jadi teman-teman juga tidak perlu khawatir apabila nantinya bukti itu terselip atau hilang. Nah, namun sebelum bisa merasakan layanan yang ada pada website DJP Online ini, teman-teman perlu yang namanya EFIN, Electronic Filing Identification Number. Seperti yang dikatakan oleh Kak Betty sebelumnya, EFIN ini adalah segalanya. EFIN ini merupakan kode identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak yang digunakan untuk transaksi online perpajakan. Nah, fungsi dari EFIN adalah sebagai berikut. Yang pertama, EFIN ini digunakan sebagai alat autentikasi agar setiap transaksi elektronik dapat terjamin kerahasiaannya. Nah, jadi EFIN ini adalah salah satu alasan kenapa ketika kita melaporkan SPT secara online tadi menjadi lebih aman. Lalu yang kedua, EFIN digunakan untuk mendaftar di website DJP Online dan juga dapat digunakan untuk mereset password akun DJP Online. Berikut adalah cara teman-teman supaya bisa mengaktifasi EFIN. Umumnya, aktivasi EFIN ini seharusnya dilakukan hanya dengan cara teman-teman datang secara langsung ke kantor pelayanan pajak. Namun karena saat ini sedang terjadi pandemi COVID, di mana pemerintah membatasi besar-besaran aktivitas masyarakatnya, Direktorat Jenderal Pajak pun memberikan sebuah solusi dengan memperbolehkan aktivasi EFIN melalui email. Caranya, pertama, teman-teman bisa mengirimkan email permohonan aktivasi EFIN ke email KPP wajib pajak terdaftar. Jadi, apabila teman-teman terdaftar di kantor pelayanan pajak Surakarta, nantinya teman-teman akan mengirimkan email permohonan itu ke email milik KPP Pratama Surakarta. Nah, permohonan ini dilengkapi dengan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, formulir aktivasi EFIN. Teman-teman bisa mendapatkannya di website milik DJP yaitu pajak.go.id atau bisa mencarinya melalui Google dengan kata kunci download formulir aktivasi EFIN. Lalu syarat yang kedua adalah NPWP, KTP, dan alamat email yang aktif. Ada satu lagi syarat tambahan ketika teman-teman melakukan aktivasi EFIN ini melalui email, yaitu teman-teman harus melampirkan swafoto dengan memegang KTP dan NPWP. Tujuannya adalah menggantikan
diri kita yang datang secara langsung ke kantor pelayanan pajak, sehingga nantinya petugas KPP bisa melakukan validasi data. Setelah validasi data ini dilakukan, petugas KPP akan mengirimkan email pemberitahuan EVIN dalam bentuk PDF kepada wajib pajak. Nah, kiranya cukup sekian informasi yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Kak Dona. Terima kasih Kak Adib. Wah, nggak kalah menarik ya materi barusan teman-teman. Kita kasih apresiasi dengan reaction lagi yuk. Terima kasih. Nah, dalam sesi kedua ini, kita banyak mendiskusikan tentang kewajiban ber-NPWP dan juga berbagai layanan online yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mempermudah para wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semoga seluruh informasi tersebut bermanfaat untuk sobat pajak dan kita semua. Amin. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan selama sesi ini. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke MC. Silahkan Kak Zuina. Oke, luar biasa sekali ya pemaparan materi dan diskusi pada sesi kedua kali ini. Pastinya sudah sangat memberikan gambaran mengenai perpajakan ya. Nah, bagi teman-teman yang tadi belum beruntung dalam menjawab kuis, jangan khawatir karena dalam sesi kedua ini masih ada kuis lagi nih teman-teman. Semoga beruntung ya. Langsung saja kita masuk ke sesi kuis yang kedua. Kepada panitia, kami silakan. Terima kasih kepada MC atas kesempatan yang diberikan. Nah, sama seperti ice breaking sebelumnya, ice breaking kali ini kita juga akan bermain kuis kecil-kecilan melalui Quizizz. Nah, soal akan terdiri dari 8 soal pilihan ganda dengan durasi per soal 30 detik. Jadi langsung saja teman-teman peserta bergabung di Quizizz melalui aplikasi atau browser pada gadget teman-teman dengan link joinmyquiz.com. Lalu masukkan kode yang tertera pada layar, yaitu 064616. Setelah itu isikan nama sesuai nama asli teman-teman, atau bila malu bisa menggunakan inisial. Kuis akan kami mulai pada pukul 11.55 atau 3 menit lagi, jadi segera join agar tidak ketinggalan kuis berhadiah menarik ini. Oh iya, untuk para pemenang nanti diharapkan untuk melakukan screenshot sebagai bukti konfirmasi kepada panitia. Ada 60 peserta, baru 16 nih yang join. Ayo yang lain. Mengingatkan juga bagi teman-teman peserta yang ingin bertanya, bisa langsung bertanya melalui chat room di Zoom. Sebentar lagi kuis akan kami mulai. Bagi yang belum join, harap segera join.
Ayo mana nih yang lain kuisnya? Berhadiah menarik loh, juara pertama bisa mendapatkan saldo e-wallet senilai Rp100.000, dan juara kedua bisa mendapatkan saldo e-wallet senilai Rp75.000, dan juara ketiga mendapatkan Rp50.000. Baik, kami mulai sekarang ya kuisnya, dalam hitungan 3, 2, 1. Selamat mengerjakan. jenis e-wallet apa yang bisa kami kirimkan hadiah melalui
link evaluasi yang panitia bagikan di grup WA webinar. Baik, saya rasa cukup untuk kuis ini. Selamat kepada para pemenang dan terima kasih atas partisipasinya. Selanjutnya saya kembalikan ke MC. Baik, kami ucapkan selamat kepada para pemenang kuis sesi kedua kali ini. Untuk selanjutnya, setelah pemaparan yang tadi telah dijelaskan, mungkin Sobat Pajak ini ada yang ingin ditanyakan nih kepada para narasumber kita. Misalnya, bagaimana sih Kak kalau udah daftar NPWP tapi fisiknya itu belum datang ke rumah? Karena mungkin pertanyaan ini sering sekali ya kita dengarkan. Gimana nih kakak-kakak narasumber atas penjelasannya? Oke, terima kasih Kak Sofi. Sepertinya itu pertanyaannya menjurus ke materi saya ya. Tadi kalau ditanya, gimana kalau misalkan daftar NPWP sudah disetujui di DJP, di IREK, tapi fisiknya belum datang-datang gitu ya? Nah kan sebenarnya kan setelah permohonan kita disetujui, itu KPP terdaftar atau pengadministrasi harus mengirimkan SKT dan kartu NPWP kita selama jangka waktu 14 hari ke alamat terdaftar kita. Nah, itu jangka waktunya itu bisa disesuaikan juga sama jasa ekspedisi yang dipilih oleh KPP tersebut. Nah, tapi kalau misalkan udah lewat dari 30 hari atau 1 bulan sejak kita disetujui, kita bisa telepon ke KPP terdekat, kita bisa cetak ulang. Enggak, pertama kita telepon dulu nih ke KPP terdaftar. Kok belum datang-datang gitu NPWP saya. Nah, kalau misalkan dibilang, oh ada masalah jasa ekspedisi atau apa. Nah, kalian bisa datang ke KPP terdekat untuk cetak ulang. KPP terdekat loh, bukan KPP terdaftar. Kalau misalkan ada KPP jarak 2 kilo, walaupun itu bukan KPP terdaftar, kalian tetap bisa mengajukan cetak ulang. Tentunya dengan nomor NPWP yang sudah keluar atau sudah disetujui. Seperti itu, Kak Sofi. Baik, jadi seperti itu ya Kak penjelasannya. Karena sepertinya Sobat Pajak juga udah pada paham nih terkait dengan materi yang kita sampaikan. Jadi materi pada webinar kali ini semuanya sudah tersampaikan, mulai dari pengenalan mengenai perpajakan, yaitu apa itu pajak, kemudian peran pajak, lalu apa itu NPWP, bagaimana kewajiban ketika seseorang sudah menjadi wajib pajak, lalu layanan perpajakan online apa saja yang telah disediakan oleh DJP guna untuk memudahkan kita untuk mengakses informasi mengenai perpajakan tanpa harus datang langsung ke kantor pajak itu sendiri. Oke, betul sekali Kakak Sofi. Semoga dengan adanya webinar ini kita semua bisa menjadi lebih memahami apa arti pajak serta bagaimana kelak menjadi seorang wajib pajak yang patuh. Selanjutnya, sebelum kita menutup webinar kali ini, sepertinya kurang afdol ya teman-teman jika kita belum berfoto bersama. Kepada seluruh peserta, kami mohon untuk dapat menghidupkan kamera terlebih dahulu. Oke, untuk aba-aba foto bersama nanti dari saya ya. Oke, sesi foto bersama kita mulai. Dalam hitungan 1, 2, 3. Baik, terima kasih semuanya. Ya, tibalah kita di penghujung acara. Terima kasih kepada Bapak Santoso Wahyu Utomo selaku dosen Politeknik Keuangan Negara yang telah menyempatkan hadir pada webinar kali ini. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih juga kepada para peserta yang telah hadir dalam webinar siang hari ini. Baik, semoga ilmu yang telah didapatkan pada siang hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
Kami mewakili panitia memohon maaf apabila terdapat kesalahan selama acara webinar ini. Saya Zina Safira dan rekan saya, Sofi Maulani Eka Putri, beserta seluruh panitia mohon pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.